Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan kita percaya siapapun kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Dan pastinya akan diberkati Tuhan pagi hari ini. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu mari buka hati. Kita mau sama-sama datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita mau kasih pujian kita yang terbaik. Dan sebelum itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya melalui pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami seutuhnya ada dalam kasih dan karunia Tuhan. Dari tempat ini Tuhan Yesus dimanapun kami berada, kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya, kami mengucap syukur terus dalam berkat Tuhan yang ajaib, sempurna, yang Engkau pasti nyatakan dalam setiap jalan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami yang mengasihi-Mu, dan saat ini kami siap untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya satu nama yang kami sembah, hanya nama Yesus, nama yang memberikan kami keselamatan, nama yang memberikan kami damai sejahtera, bahkan berkat yang luar biasa kami terima dalam Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ini pujian kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita datang sama Tuhan sama-sama. Di bawah hati ini Tuhan, hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kau hadir dalam hidupku, ubahkan segalanya. Kau tuntun tiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang-Mu, berikan segalanya yang ada padamu. Dan kini ku bawa hidupku bagi-Mu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau yang hadir Tuhan dalam hidup setiap kami nyatakan sama-sama. Mari Tiberias katakan. Kau hadir dalam hidupku, ubahkan segalanya. Kau tuntun setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang-Mu. Engkau yang memberikan bagi setiap kami Tuhan segalanya yang ada pada. Angkat tanganmu sama-sama. Dan kini ku bawa hidupku bagi-Mu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya,
Bersinarlah Tuhan Yesus melalui diriku, terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari Tiberias, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, buka hati buat Tuhan. Berikan sembahmu bagi Tuhan. Ku berikan pujianku bagi Raja mulia, lahir di dunia, Yesus Kristus Sang Penebus. Ku berikan pujianku bagi Raja mulia, terang-Mu bercahaya. Ku berikan pujianku bagi Raja mulia, telah lahir di dunia, Yesus Kristus Sang Penebus. Ku berikan pujianku bagi Raja mulia, terang-Mu bercahaya. Dan kini ku bawa hidupku bagimu. Dan kini kami bawa Tuhan, ku bawa hidupku hanya bagi Tuhan Yesus. Oh, dan kini ku bawa hidupku bagimu. Oh, dan kini ku bawa hidupku bagi Tuhan, bagimu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terang-Mu Tuhan bercahaya, terang-Mu bercahaya. Bersinarlah dalamku melalui diriku, terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Bersinarlah dalamku melalui diriku, terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Mari mulai sembah Dia saudara, biar terang Tuhan yang bercahaya bagi
sembah Tuhan. Setiap lutut bertelut mengaku hanya Yesus yang telah lahir, boleh bawa damai, sukacita, keselamatan. Aku percaya, aku berserah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu saudara, sama-sama tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Biarkan kuasa Tuhan boleh ada dalam hidup kita. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, Jesus. Sama-sama. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in, God, come in to stay. Amen. Come into my heart, Lord Jesus. Mari bersama-sama katakan into my heart, into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Jesus, come in today, come in to stay, to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sama-sama katakan into my heart, into my heart, into my heart, oh, into my heart, come in, come into my heart, amen, Lord Jesus, come in today, come in to stay, to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari bersama-sama katakan into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay.
Mari bersama-sama. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan hati yang percaya bahwa Tuhan hadir dan siap memberkati setiap kami yang menyembah. Tuhan, jumpai setiap mereka Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini di Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias. Bagi siapapun kami yang menyembah secara live streaming, kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu hadir, memberkati, melawat, dan pastinya akan mengadakan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami yang merindukannya dan bagi kami yang percaya kepadanya. Ini kami Tuhan, dan hati yang percaya kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita bagi siang hari ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam, kasih tos kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari yang bersuka cita bawa syukur kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Let's go. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Angkat pujian ini dengan hati bersuka di hadapan Tuhan. Ku tak pandang di gereja, ku tak pandang dari suku mana. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Katakan pada kanan kirimu, maka engkaulah saudara dan saudariku. Sambil lambaikan tinggi tangan kita di Biria. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cipta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat sekali lagi sama-sama katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan, Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cipta keluarga Allah, ku cipta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan Yesus. Anggur baru tercurah sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Mari jemaat Tuhan, suara berkata, Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, katakan
katakan pada kanan kirimu, Tuhan cinta dan Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari yang bersuka cita sama-sama angkat pujian ini. Angkat suaramu, gerakan badanmu buat Tuhan Yesus sama-sama dengan hati bersuka kita katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita sama-sama di hadapan Tuhan. Semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih dahsyat lagi sama-sama di media. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita sama-sama. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sambil angkat tangan kita di Birias. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebab selalu ada sukacita yang baru Tuhan Yesus nyatakan. Saat setiap kita sungguh-sungguh bersuka cita di rumah kudusnya Tuhan. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita siap terus menyembah Tuhan, amin. Amin. Hanya Yesus yang layak kita sembah, amin. Sebab kelahirannya mendatangkan sukacita bagi setiap. Mari tepuk tangan saudara. Bagi siang hari ini kita mau kasih yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suaramu dengar di mana? Satu suara katakan. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Yang percaya sama-sama. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Angkat tanganmu sama-sama. How now hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. How now hear the angels sing, a king was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Setiap kita yang menyembah, menerima keselamatan sebab kelahiran Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan haleluya. Haleluya. Amin Tuhan.
Sama-sama saudara angkat tanganmu. Yang percaya juru selamat Allah angkat tanganmu. Kita percaya ada Natal, ada kuasa, amin. Oh Lord, oh my Lord, you sent your son to save us, oh my Lord. You very self, you gave us, oh my Lord. That sin man on his lips hasn't let me reign once more. Sama-sama. Oh my Lord, you sent your son to save us, oh my Lord. You very self, you gave us, oh my Lord. That sin man on his lips hasn't let me reign once more. Oh my Lord, you sent your son to save us, oh my Lord. You very self, you gave us, oh my Lord. That sin man on his lips hasn't let me reign once more. Oh Lord, oh my Lord, Engkau kirim Tuhan Sang Juru Selamat dari surga. Oh my Lord, that sin man on his lips hasn't let me reign once more. And now hear the angels sing. Oh, and now hear the angels sing. The King was born today. The man will live forevermore because of his birthday. Come on, church! And now hear the angels sing. The King was born today. The man will live forevermore because of his birthday. A man will live forevermore because of his birthday. A man will live forevermore because of his birthday. Kami merayakan Natal semua karena kebaikan Tuhan. Kebenaran yang kami ceritakan dalam nyanyian kami. Yesus telah lahir, yang percaya berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Dia datang membawa keselamatan buat setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh telah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Kita boleh sama-sama mengucap syukur. Pagi siang hari ini kita boleh menyembah. Dan saat ini terlebih dahulu kita akan saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita. Yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Dibeli lunas dengan darah anak domba Allah. Darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita. Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus. Kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Hal terpuji nama Tuhan Yesus untuk video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta dari Riti Pariaji. Dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan pagi siang hari ini kita mau terima pesan Tuhan lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di pagi siang hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 15 Desember 2024
dengan tema meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kirim para malaikatmu menjaga dan melindungi kami semua. Berita Natal, kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat terbang kawan awan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus? Yang pertama, selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 4, juga dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa. Kita harus rajin menghadiri ibadah-ibadah untuk memuji, menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 122 ayat 1b. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat tidak akan mengganggu kita. Ketika kita selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. 2. Selalu mencari perkenanan Tuhan. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Dalam hidup ini, kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk memperoleh perkenanan Tuhan, kita harus membuang dosa, kenajisan, dan membersihkan hidup kita dari segala dosa. Kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar buah-buah roh terpancar dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kalau kita memiliki buah-buah roh, maka kita akan memiliki kekuatan rohani sehingga bersama Tuhan Yesus kita bisa menanggung segala perkara. 3. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Jika sampai saat ini kita belum mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, maka kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita harus menyelidiki diri kita, kita harus berubah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita harus memikirkan perkara-perkara di sorga. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita akan meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Agar hidup ini selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah di pagi siang hari. Mari tiba saatnya umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lagi di pagi hari yang indah ini. Kita mau satukan hati kita mau tundukkan diri kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan, kami berterima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami di pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, setiap sembah syukur kami boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus di tempat ini, dimanapun kami berada pagi siang hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan.
biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Kalau sebentar Tuhan, yang mau diberkati lebih lagi, urapi setiap kami Bapa, agar setiap kami boleh siap untuk menerima berkat Tuhan yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi setiap kami. Tak lupa Tuhan Yesus, kami menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Hari ini melayani, kami percaya kuasa Tuhan, urapan Tuhan, hikmat dari surga turun atas hamba-Mu, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Yang buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati lebih lagi. Buat kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saya diberkati lebih lagi sama-sama umat Tuhan di pagi hari ini umat Tuhan. Kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama umat Tuhan angkat tinggi tangan kita. Your name. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great, how great, how great, how great, how great, how great, how great. Kita buka hati kita sama-sama umat Tuhan. Diberkati kebenaran firman Tuhan disampaikan. Dengan kasih Yesus, kami persilakan kembali dan kasih Bu Pendeta Darniati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau berkati dan urapi kami semua yang anak-anak-Mu yang berkumpul, terutama anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin.
Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Kembali live streaming ya saudara sekalian, tetapi nanti saya akan hadir tanggal 24 Desember malam Natal ya saudara sekalian di Gereja Nias saudara. Dan puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah berkenan kepada kita semua anak-anaknya. Kita berkumpul bersama pada tanggal 7 Desember ya. 7 Desember 24 di Gelora Bung Karno di Stadion Utama kita merayakan Natal. Dan Tuhan Yesus berkenan kepada kita semua untuk diberikan cuaca yang baik ya. Kita bersyukur dan biarlah tiap tahun kita akan berkumpul bersama dengan anak-anak Tuhan Yesus siapapun. Anak-anak Tuhan Yesus saudara sekalian atau siapapun yang bukan anak Tuhan yang mau datang yang betul-betul merayakan Natal atau menyambut kelahiran Yesus saudara sekalian, kita dapat berkumpul bersama. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Jadi kita pelajari ya, ada beberapa catatan tentang kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus ya. Argo tolong bacakan di Lukas 1 ayat 30 sampai 31 Argo. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara sekalian ya, Yesus saudara. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita saudara. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus saudara sekalian ya. Ya, satu, Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan dalam masa pertunangan. Allah berkehendak agar melalui mereka, maka kasih Allah bagi dunia dinyatakan. Kelahiran Yesus sudah diberitahukan malaikat Tuhan kepada Maria ya. Tadi ini kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Allah berkehendak agar melalui mereka kasih Allah bagi dunia dinyatakan saudara. Kelahiran Yesus sudah diberitahukan malaikat Tuhan kepada Maria. Yesus yang lahir itu adalah anak Allah yang maha tinggi, raja atas segala bangsa, dan kerajaannya akan tegak selama-lamanya. Maria menerima ketetapan Allah dengan kerendahan hati bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ya saudara sekalian, sebagaimana di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjalah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan." Saudara sekalian. Nah, Maria dan Yusuf bertahan dalam kekudusan ya, menjaga kekudusan dalam masa pertunangan mereka. Dalam kekudusan akan membuat kita dapat melihat dan mengenal Tuhan. Ya, saya ulangi, dalam kekudusan akan membuat kita dapat melihat dan mengenal Tuhan. Dan juga kita dapat melihat dan mengenal kuasa gelap dengan segala tipu muslihatnya, saudara. Dalam kekudusan kita dapat melihat rancangan dan rencana Tuhan yang jelas untuk hari-hari dan masa depan kita. Sebagaimana di Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, "Matamu melihat selagi aku bakal anak,
Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Kemudian juga di Yeremia 29 ayat 11 ya, karena dalam kekudusan kita dapat melihat rancangan dan rencana Allah yang jelas untuk hari-hari dan masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya saudara sekalian. Jadi hal pertama saat Yusuf dan Maria dalam menantikan kelahiran Yesus ya, kehidupannya Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahirannya Yesus. Ya, satu, Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan ya saudara. Kemudian Argo bacakan Lukas 2 ayat 12. Yang kedua adalah Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan ya saudara sekalian. Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Lukas 2 ayat 12 Argo. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 2 ayat 12 katakan, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya saudara sekalian. Nah, Yusuf Maria kan mencari tempat ya saudara sekalian. Mungkin ya mau dicari tempat penginapan dan sebagainya. Tetapi yang keadaan yang diterima adalah, yang diketemui adalah kandang ya saudara sekalian ya. Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Walaupun hanya tersedia palungan, mereka tidak bertanya atau menawar kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kok dapatnya palungan ya? Dapatnya kok kandang ya? Kandang domba gitu ya saudara. Dan palungan juga tempat ini beras ya saudara sekalian. Dan tetapi mereka Yusuf dan Maria menerima semua keadaan sebagai kehendak Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Permasalahan yang datang silih berganti dan terus bertambah, mari kita belajar menerimanya saudara sekalian. Dalam hidup kita tidak dijanjikan tidak ada masalah. Tetapi masalah apapun yang datang kepada kita silih berganti, bahkan bertambah-tambah saudara sekalian. Nah, kita belajar untuk menerimanya saudara sekalian. Di 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ini Paulus yang mengatakan ya saudara sekalian, untuk belajar menerima keadaan ya saudara sekalian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, keadaan yang kurang menyenangkan saudara sekalian yang dialami oleh Paulus ini saudara. Karena ia dicemooh orang banyak. Meskipun Paulus dianggap remeh oleh para rasul, tetapi keadaan itu tidak membuat Paulus jadi rendah diri dan patah semangat ya, dia tidak patah semangat. Sebaliknya Paulus menerima keadaannya dan kondisi tubuhnya yang ia sebut sebagai ada duri dalam daging. Nah, untuk kita sekarang ini saudara sekalian, adakah kita mau menerima keadaan kita saat ini saudara? Atau kita marah sama Tuhan? Atau kita ngomel? Atau kita kecewa dengan Tuhan? Ya, dengan situasi yang ada, atau marah atau kecewa atau kepada Tuhan. Ya, jangan kita bersungut-sungut saudara sekalian. Jangan kita mengeluh. Tapi kita bersyukur
mengucap syukurlah dengan semua keadaan. Keadaan yang kita terima sekarang ini adalah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Jadi kita bersyukur, kita menerima itu semua. Kita percaya apa yang terjadi pada diri kita tidak lepas daripada perhatiannya Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua saat Yusuf dan Maria, kehidupannya Yusuf Maria saat dalam menyambut kelahiran Yesus adalah Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Nah, ini dapat kita contoh ya saudara sekalian, ya. Ya, mereka tidak menduga kan akan menemui kandang ya saudara sekalian, sehingga bayinya ditaruh di palungan saudara sekalian. Tetapi mereka tidak mengeluh, tidak marah kepada Tuhan, tidak nawar kepada Tuhan, tetapi menerima semua keadaan dengan ucapan syukur saudara sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Tuhan dan kepada pemerintah ya saudara sekalian. Kenapa kepada pemerintah? Pada saat itu bayi-bayi karena didengar akan lahir bayi Yesus, maka semua bayi-bayi akan dibunuh. Nah, kemudian jadi diadakan sensus saudara sekalian. Nah, yang ketiga adalah Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Tuhan. Argo, tolong bacakan Roma 13 ayat 1. Argo. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Roma 13 ayat 1 katakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, kehidupannya Yusuf dan Maria dalam menunggu, ya, dalam menantikan, menyambut kelahiran Yesus adalah Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Tuhan dan kepada pemerintah. Kondisi Maria yang sedang hamil tua, saudara, perjalanan tersebut akan sangat berisiko. Mereka melakukannya karena taat kepada pemerintah, saudara sekalian, yang memerintahkan untuk sensus. Nah, demikian pula dengan kita. Kita harus taat ya, saudara, sama dengan pemerintah. Meskipun setibanya di Bethlehem, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat yang mereka harapkan. Yusuf dan Maria hanya mendapatkan kandang. Bukankah ini juga sering terjadi pada diri dan kehidupan kita, saudara sekalian? Misalnya, ada harapan yang sudah lama kita perjuangkan. Kita sudah berjuang, kita sudah berdoa, kita sudah bekerja, kita sudah ya hampir mencapai tujuannya bahkan yang apa yang kita perjuangkan. Tapi pada akhirnya kandas ya. Nah, namun marilah kita teladani Yusuf dan Maria tadi yang tetap semangat pada saat itu dan juga penuh dengan ketaatan. Yusuf dan Maria kompak, saudara, sehati dan saling melengkapi. Yusuf dan Maria rela berkorban. Nah, itulah suami istri juga kita dalam hidup sehari-hari, suami istri harus kompak, harus sehati, saling melengkapi, saling menolong, saling menopang, ya, saling memberkati ya saudara sekalian, dan juga saling rela berkorban ya saudara sekalian. Juga Yusuf dan Maria rela berkorban. Nah, jadi hal yang ketiga saat Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus adalah Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Tuhan dan kepada pemerintah. Nah, itulah ada 3 hal yang saudara sekalian kita pelajari dari kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus adalah 1. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Dalam kekudusan akan membuat kita dapat melihat dan mengenal Tuhan dan juga dapat melihat dan mengenal kuasa kegelapan dengan segala tipu muslihatnya, saudara sekalian. Dan yang kedua, Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan, ya. Jadi bersyukur adalah kunci untuk menerima semua keadaan sebagai kehendak Tuhan, sebab keadaan yang kita terima sekarang ini adalah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus saja, saudara sekalian. Dan yang ketiga, Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Tuhan dan kepada pemerintah.
Yusuf dan Maria tetap bersemangat dalam melakukan ketaatannya. Sekalipun keadaan sangat berisiko dan jauh dari yang diharapkan, inilah teladan yang sejati, rela berkorban. Nah itulah saudara sekalian, Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus, kita teladani dia menjaga kekudusan, mereka menjaga kekudusan dalam masa pertunangan. Mereka tetap semangat dalam menerima keadaannya saudara sekalian yang tidak diharapkan, bahkan yang mereka tidak mengira mereka akan menemui kandangnya saudara sekalian. Dan kemudian akan tinggal di kandang, bahkan akan taruh bayinya juga di palungan saudara sekalian. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Tuhan dan kepada pemerintah. Nah itulah saudara sekalian, kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengerti Allah pernah turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang mana disitulah Yesus Kristus Tuhan memberitahu kepada kita isi hatinya Tuhan, maunya Tuhan kepada kita. Dan juga apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan kepada kita, apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita akan hidup kekal ya saudara sekalian. Ya, jadi kita ikutilah kata-kata Tuhan Yesus saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita tercatat namanya dalam buku kitab kehidupan di sorga saudara sekalian. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua atau kematian kekal atau lautan api saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang masuk pintu yang sempit itu saudara sekalian. Ya, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan saudara. Jadi Tuhan Yesus berkehendak kita untuk berjuang masuk sorga kelak saudara sekalian. Dalam hidup ini kita menjadi pelaku firman, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita betul-betul memuliakan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan, maka kita akan dapat masuk pintu yang sempit itu. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita berjuang, kita akan berhasil, akan mendapatkan sorga, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan kelak masuk sorga, tapi juga berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, dan menang atas kuasa kegelapan, saudara sekalian. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga punya amanat agungnya, saudara sekalian, punya kehendak yang terakhir yang sangat yaitu disebut amanat agung. Untuk kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, itulah saudara. Juga ada percakapan saudara sekalian antara Tuhan Yesus dan juga Petrus. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Nah, Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama dengan aku, kamu dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal. Nah, kata-kata 100 kali lipat itu adalah kata-kata daripada Allah kita yang menciptakan kita, saudara sekalian. Seperti Anda semua kemarin Natal di GBK ya, saudara sekalian. Penuh dengan perjuangan jalan kaki ya, saudara sekalian, tempatnya besar begitu ya, saudara. Ya, semua orang ke situ, saudara sekalian. Tapi itu perjuangan. Kita memang tidak mengharapkan balasan daripada Tuhan Yesus. Justru kita ingin membalas kasihnya Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudara sekalian. Tetapi itulah Allah kita. Tuhan Yesus katakan, kamu dibalas 100 kali lipat. Jadi semua jerih lelah kita untuk kita memuliakan Tuhan. Juga kita kecapeknya kita, atau lelih kita, apa yang tenaga yang kita keluarkan, dana yang kita keluarkan, semuanya akan dibalas oleh Tuhan Yesus 100 kali lipat, saudara sekalian. Ya, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus mengatakannya, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal. Artinya kita akan hidup di sorga, hidup selama-lamanya
bersama dengan Tuhan Yesus. Dan marilah saudara sekalian, dalam hidup ini kita selalu bertobat dan bertobat setiap saat, setiap hari bertobat. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Dan juga kita belajar dan belajar. Ya, kita belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini saudara sekalian. Untuk kita jangan mau berbuat salah. Tidak ada orang yang jadi pandai. Semua orang harus belajar saudara sekalian ya. Jadi kita belajar dan belajar untuk kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam kesalahan dan dosa saudara sekalian. Marilah saudara sekalian kita mau nyontoh Yusuf dan Maria, Maria yang ditunjuk oleh Allah, yang dipilih oleh Allah menjadi saluran ya untuk Allah datang ke dunia menjadi manusia. Yusuf ya tunangannya yang sudah bertunangan, Yusuf tetap menerima Maria yang tiba-tiba mengandung saudara sekalian ya. Dan Yusuf sungguh berkorban di sini, juga Maria pun berkorban. Jadi Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus adalah satu. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Saudara sekalian, kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan saudara sekalian. Dan kedua, Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini ya, kita kadang-kadang kita mau menuju apa, mau meraih sesuatu yang sudah mungkin kita perjuangkan ya, tapi ternyata kandas misalnya. Nah, mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Kita tahu Tuhan Yesus kalau kita tidak dijawab keinginan kita, pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik, saudara sekalian ya. Dan kemudian yang ketiga, Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah, saudara sekalian ya. Marilah kita juga ya, jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Demikianlah saudara sekalian. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan kita sudah berkumpul bersama-sama. Kita Natal kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan biarlah kita berdoa setiap tahun kita selalu merayakan Natal bersama-sama. Semua anak-anak Tuhan Yesus biar berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di situ yang dimuliakan. Bukan kita-kita, tetapi Tuhan Yesus kita muliakan. Dan juga Tuhan Yesus pasti senang ya saudara sekalian. Tuhan Yesus pasti senang kita muliakan dan kita memperingati karya keselamatannya ya saudara. Allah turun ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita selalu peringati tiap tahun saudara sekalian. Dan kita tahu kita menyenangkan hati Tuhan kalau kita ikut Natal, kita merayakan Natal. Karena Natal adalah seharusnya setiap hari di hati kita Natal. Tuhan Yesus ya lahir tiap hari. Setiap saat di hati kita saudara sekalian. Tetapi kedatangan Allah ke dunia menjadi manusia, kita rayakan, seluruh dunia pun merayakan saudara sekalian. Nah, terima kasih saudara sekalian. Sekian firman Tuhan dari saya. Dan sampai jumpa lagi nanti tanggal 24 Desember malam Natal ya saudara sekalian, kita berkumpul bersama. Terima kasih, dan kita percaya kita semua mau jadi anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus dan berkati. Saya serahkan kepada Pendeta FKC Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan melalui firman yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kami berdoa biar Ibu terus diberi hikmat dari Tuhan, kesehatan, umur panjang untuk menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan, agar kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara yang diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar, yaitu bagaimana Yusuf dan Maria menyambut kelahiran Yesus Kristus. Dan tadi juga Ibu Gembala menyelipkan, yaitu ya kita bersyukur ya merayakan Natal di Stadion Gelora Bung Karno, dan luar biasa Tuhan berkenan, cuaca juga bagus dan banyak jemaat yang
ya diberkati Tuhan. Saya lihat di media sosial saudara terus rame ya, yang merasa terharu, merasa diberkati dengan acara Natal Gereja Tiberias. Kita berdoa supaya tahun depan juga Tuhan berikan kita umur panjang, amin, untuk kita bisa kembali merayakan Natal dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur saudara, beberapa rally Natal di daerah juga berjalan dengan bagus, dengan lancar di Makassar, di Surabaya, dan juga beberapa tempat. Dan minggu ini akan ada di Manado, di Medan. Maka saudara yang mengikuti acara ini secara live streaming, saudara sampaikan ke keluarga saudara yang ada di Medan, di Manado, dan berbagai tempat. Karena perayaan Natal ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan orang yang mengucap syukur pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kembali ke tadi apa yang Ibu Gembala sampaikan, bagaimana yaitu sikap dari Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tadi ada 3 hal Ibu Gembala membagikan kepada kita. Yang pertama, Yusuf dan Maria yaitu menjaga kekudusan dalam masa pertunangan. Jadi penting sekali kita menjaga kekudusan, saudara. Berjuang untuk tidak jatuh di dalam dosa. Maka kata dosa itu dalam bahasa aslinya disebut hamartia. Hamartia itu artinya meleset, saudara. Meleset dari sasaran atau menyimpang dari sasaran. Maka ketika kita hidup di dalam dosa, hidup kita akan melenceng, saudara. Kita akan muter-muter. Dan hasilnya apa? Kita akan tersesat. Nah, orang yang tersesat akan kehilangan arah dan dia tidak akan mencapai sasaran. Tidak akan mencapai yaitu tujuan yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita berjuang, jaga kekudusan, jangan jatuh dosa. Amin. Maka yang kedua tadi juga Ibu Gembala sampaikan, Yusuf dan Maria tetap semangat dalam menerima keadaan. Saudara, semangat itu penting. Di mana ada semangat, di situ ada kekuatan, dan kekuatan itulah yang memampukan kita untuk melewati setiap keadaan sehingga kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu yang ketiga, tadi Ibu Gembala sudah sampaikan Yusuf dan Maria yaitu penuh ketaatan kepada Tuhan dan pemerintah. Ini penting sekali, tanpa ketaatan saudara kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Tanpa ketaatan kita tidak mencapai rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Itu sebabnya tugas kita adalah terus taat, terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sedikit saya menambahkan yang keempat, kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Sama-sama kita baca Matius pasal 1, 18 dan 19. 2, 3, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Stop dulu, ayat 18 sedang menjelaskan bahwa Yesus akan lahir. Nah, lalu apa sikap Yusuf dan Maria? Kita baca ayat 19, sama-sama 2, 3 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Stop dulu, Yusuf seorang yang apa? Stop dulu saudara. Yusuf seorang yang tulus hati. Kenapa perlu ditulis Yusuf seorang yang tulus hati? Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara tahu isi hati orang? Tidak. Lalu kenapa ditulis di Alkitab? Karena Yusuf seorang yang tulus hati. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa yang Tuhan lihat dari diri kita adalah hati kita. Orang lihat kita, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, apa yang kita gunakan. Tapi buat Tuhan itu nggak penting. Maka dimanapun saudara, apapun keadaan saudara, yang Tuhan lihat adalah hati saudara. Amin. Itu sebabnya perlu sekali, penting sekali Alkitab menjelaskan karena Yusuf seorang yang apa? Tulus hati. Artinya apa? Buat Tuhan ketulusan hati itu penting. Sikap hati itu penting. Amin. Lanjut sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan apa? Diam-diam. Sekali lagi, ini adalah berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Disampaikan kepada Yusuf bahwa Yesus akan lahir, Mesias akan lahir melalui rahim Maria.
Maka apa sikap Yusuf dan Maria mendengar atau menyambut kelahiran Yesus? Dan Alkitab tadi mencatat Yusuf seorang yang tulus hati. Dan karena ketulusan hatinya, dia bukan marahin Maria, dia bukan maki-maki Maria. Maria, kamu kurang ajar. Kok kamu ngandung, kita baru tunangan. Kamu ngandung sama siapa? Diteplak. Gitu saudara. Kan bisa gitu kan? Tapi Yusuf nggak seperti itu. Yusuf bisa saja jumpai Maria lalu jambak-jambak dia. Kamu mengkhianati aku gitu. Kau yang memulai, kau yang gitu. Tapi tidak saudara, Yusuf diam-diam mencoba menjaga nama baik Maria dan tidak ingin mempermalukan Maria. Maka dia keep berita itu, dia keep informasi itu saudara. Bahkan dia mencoba melindungi Maria. Dengan apa? Dengan mencoba, udahlah kita nggak usah aja, kita berpisah aja. Kenapa semua itu bisa Yusuf lakukan? Karena Yusuf seorang yang tulus hati. Maka yang keempat saya tambahkan sikap Yusuf dan Maria menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga hati. Maka penting sekali ketika kita menyambut kelahiran Yesus, menyambut Natal, penting sekali kita menjaga hati. Saudara, peristiwa seorang wanita yang perawan mengandung, belum bersuami tapi mengandung, zaman itu hukumannya apa? Dirajam karena pasti dituduh berzina. Saudara, peristiwa ini tidak diinginkan oleh Yusuf. Peristiwa ini tidak diharapkan oleh Maria. Maka kadangkala dalam hidup ini ada peristiwa, ada keadaan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita perhitungkan, yang tidak kita bayangkan, tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba suami marah-marah, nggak ada masalah marah-marah. Tiba-tiba istri ngamuk-ngamuk, nggak ada masalah ngamuk-ngamuk. Tiba-tiba ada hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga kita. Artinya apa? Ini mengajar kepada kita bahwa banyak hal di dalam hidup ini di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Kita nggak bisa mengatur apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengatur orang-orang di sekitar kita. Kita nggak bisa mengendalikan suami kita, istri kita, orang di sekitar kita, sahabat kita. Bisa saja orang yang tadinya baik tiba-tiba jadi berubah. Bisa saja tadi orang yang jahat bisa berubah macam-macam. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah apa? Hatimu. Kenapa? Biar Tuhan yang mengendalikan keadaan. Tugas saudara adalah jaga hati. Sama-sama bilang bersama saya, jaga hati. Ada banyak orang datang ke gereja, duduk di gereja, tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Hatinya keras. Datang ke gereja sama orang tuanya di depan, dia di belakang, nggak teguran gitu saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan hari ini melayani Tuhan, tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Itu sebabnya sekarang banyak orang sakit mental. Kenapa sakit mental? Karena hatinya nggak dijaga. Maka jaga hatimu, bereskan hatimu. Urusan utangmu, urusan masalahmu, urusan macam-macam itu bagian Tuhan. Bagian kita cuma cukup jaga hati. Pertanyaannya, kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus jaga hati? Karena hati kita menentukan hidup kita. Kalau saudara mau hidupnya damai, tenang, gak stres, gak depresi, jaga hatimu, jangan simpan kebencian. Kalau saudara simpan kebencian, walaupun setiap hari engkau di gereja, mukamu tetap mutung terus. Mutung terus. Tapi kalau saudara jaga hati, walaupun di dompetmu tinggal 100.000, mau beli nasi campur pun susah kali gitu. Tapi saudara bersemangat memuji Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Maka tadi Ibu Gembala ajar apa? Apapun keadaan bersyukur. Bersyukur. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita enggak ada yang kebetulan. Semua bagian dari rencana Tuhan. Bersyukur adalah salah satu cara terbaik menjalani hidup. Seberat apapun hidupmu.
Sesulit apapun hidupmu, selama engkau bersyukur, yang berat itu menjadi ringan, yang sulit itu menjadi mudah. Kita bisa lewati bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang kiri kananmu, jaga hati. Jangan marah-marah. Jangan kepahitan. Ada di sini yang kepahitan. Ada pakai baju apa? Duduk di mana? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ayo ini mau Natal ini, jangan sakit hati, jangan kepahitan. Kadangkala orang itu sibuk cari baju Natal, cari sepatu Natal, rambutlah dilingker-lingker gitu saudara. Tapi hatinya nggak dijaga. Hari ini jaga hati saudara. Kita mau rayakan Natal. Dan biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan telah datang menebus, mengampuni, mengangkat kita menjadi anak-Nya. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir saya tambahkan, apa sikap Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Kita baca Matius pasal 1 ayat 24 dan 25. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai, cukup sampai di situ saudara perhatikan. Setelah dikasih penglihatan, setelah dikasih tahu oleh malaikat firman tentang kelahiran Yesus, awalnya Yusuf gak percaya. Tapi malam hari Yusuf tidur, dikasih mimpi, dikasih penglihatan. Bangun pagi-pagi, Yusuf nggak tanya keluarganya, nggak tanya temannya, nggak tanya sahabatnya. Dia percaya aja apa perkataan Tuhan. Dia nggak tanya lagi pendetanya, dia nggak tanya lagi sahabatnya. Kadang-kadang kan kita gimana ya ini gimana ya. Yusuf nggak tanya-tanya lagi, dia lakukan. Kenapa? Karena dia yakin betul apa yang Tuhan sampaikan pasti terjadi. Amin. Maka yang kelima, apa sikap Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yang kelima, Yusuf dan Maria percaya perkataan Tuhan pasti terlaksana. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya perkataan Tuhan pasti terlaksana. Amin. Saudara, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Sekarang ekonomi dunia ini semakin gak pasti, gak jelas. Orang main ini, main itu, tiba-tiba gak ada. Usaha ini, usaha itu tiba-tiba terpuruk itu saudara. Banyak yang unprediksi, banyak yang di luar prediksi. Artinya apa? Itu mengingatkan dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Lalu apa yang pasti? Yang pasti Tuhan. Amin. Termasuk yang pasti perkataan Tuhan. Jadi kalau hidupmu mau pasti, lakukan perkataan Tuhan. Amin. Maka Ibu Gembala hanya melakukan perkataan Tuhan. Natal di stadion kemarin karena perkataan Tuhan. Maka kalau perkataan Tuhan pasti jadi. Mau apapun rancangan orang, mau apapun rencana, kalau Tuhan yang ngomong pasti jadi. Saudara mau pasti jadi? Percaya perkataan Tuhan. Satu yang terakhir kita baca Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Sama-sama 2, 3, ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Stop. Firman Tuhan itu tidak apa? Sia-sia. Saudara kerja keras banting tulang, tulang dibanting-banting bisa sia-sia. Saudara berusaha dengan kekuatan sendiri, mencoba, merayu, menawar, menego, bisa sia-sia. Tapi kalau saudara lakukan firman gak akan sia-sia. Terus lanjut masih ayat 11 sama-sama 2, 3 ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kendaki dan akan apa? Berhasil dalam apa yang sama-sama bersama saya firman Tuhan pasti berhasil. Aku mau berhasil. Aku mau lakukan firman. Amin. Saudara mau berhasil? Ada banyak tokoh-tokoh motivator supaya berhasil. 7 kiat berhasil. 1, bangun pagi. Misalkan itu. Ya macam-macam motivator. Tapi saya mau katakan,
firman Tuhan yang menjadikan engkau berhasil. Selama engkau hidup berdasarkan firman, melakukan firman, saya pastikan hidupmu gak akan gagal. Amin. Kenapa kita sering gagal? Udah ke gereja, udah melayani, karena kita gak melakukan firman. Mohon maaf, walaupun kita pembawa firman, pengkhotbah firman, pembicara firman, tapi kalau kita gak melakukan firman, pembohong, gak akan berhasil. Amin. Mau bikin apapun dia, saudara, kalau dia pembohong, gak melakukan firman, gak berhasil. Amin. Itu sebabnya gereja Tiberias, Tuhan berkenan. Kenapa? Karena yang dilakukan hanya perkataan firman. Perjamuan kudus ini perkataan Yesus. Amin. Yesus bilang apa? Supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi setiap kali saudara terima darah Yesus, ada jaminan saudara akan terangkat. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami sudah diajar oleh gembala sidang kami, yaitu sikap seperti Yusuf dan Maria yang selalu menjaga kekudusan, bersemangat dalam menerima keadaan, dan kami mau selalu taat penuh kepada Tuhan dan kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, amin. Ku ikuti. Ayo sama-sama berserah semua kepada Tuhan. Serahkan hidupmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah, oh, aku berserah. Ini hati kami Tuhan yang berserah. Kami yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kepadamu, kepadamu, Juru Selamat, aku berserah.
Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari. Mari saudara, boleh siapkan hati, kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tiberias kita bangkit bersama-sama. Kemudian terima kasih Kepala Sidang Gereja Indonesia Ibu Pendeta dan Tiberias untuk boleh membantu setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya Argo tolong bacakan Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, sesudah kita mendengar ayat perjamuan kudus, maka kita mengerti bahwa kita dengan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup kekal, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, dan kemudian Tuhan Yesus katakan, kalau barang siapa yang menyatu dengan tubuh darah Yesus, akan hidup oleh aku, ya. Dan hidup kita akan hidup oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Artinya, seperti yang dikatakan oleh doa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus ajarkan doa, hidup kita di bumi seperti di sorga, itu pasti terjadi. Akan hidup oleh aku, hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan kemudian kita kelak akan juga hidup bersama Tuhan Yesus di sorga, saudara sekalian, ya. Kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti saudara sekalian, semakin hari artinya semakin mahal, semakin susah, semakin sukar, semakin sulit. Tetapi janganlah rusakkan yang minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusannya, hidup sebagai pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak akan dirusakkan. Kita akan selalu berkemenangan, kita didampingi dan diiringi oleh Tuhan Yesus, ya, selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus, dan kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Marilah kita angkat roti. Kita akan perjamuan kudus dan kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan
yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A dan B, dan tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan mengenai pekerjaan, rumah tangga, atau finansial, atau orang tua, anak, mertua, atau apapun, berdoa kepada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang.
Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dan oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu kalau ada Tuhan Yesus di dalam kami, maka hal-hal yang spiritual, hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa, kuasa Tuhan, supranatural, dan juga mujizat Tuhan Yesus yang besar pasti terjadi dalam diri kami, melewati diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami mau hidup di dalam kekudusan-Mu. Kami mau hidup dalam menjadi pelaku firman dan kami hidup mau menyenangkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan apapun yang diperlukan dalam hidupnya, selalu hidup mereka selalu tercukupi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Berikan juga hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari surga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan berkat jasmani Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat. Sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi. Berikan apapun yang diperlukan oleh jemaat-Mu selalu tercukupi. Jemaat Tiberias apapun selalu tercukupi, tidak kekurangan. Kami tolak kekurangan, kami tolak penghalang berkat, kami tolak kegagalan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu naik, tidak pernah turun, selalu berhasil Tuhan Yesus. Dari kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Dan tanda-tanda heran menyertai Tuhan Yesus. Berikan apapun yang diperlukan dalam kehidupan pendeta-pendeta di Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Dan hamba berdoa dan untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, dan semua media, dan juga kids dan buaner guest, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang
diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus diberkati Tuhan bersama ibu dan anak, dan Pak Kiat dan Ibu Susan diberkati, Pak Yafid, Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi, Pak David dan Ibu Eli Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Damai di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat, dan Pak Ganda Simatupang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Ganda sudah menjadi jenderal, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Ibu Teni diberkati sehat, panjang umur, Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah jemaat gereja Tiberias Indonesia semuanya setia kepada Engkau, menyenangkan hati Engkau, dan hidup di dalam kekudusan. Dan apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berikan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk program-program yang ada di gereja Tiberias Indonesia. Engkau berkenan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati program-program yang ada di gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan Engkau selalu menyertai gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia, tetap terjadi kasih, kuasa dan mujizat-Mu yang nyata selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan Kau limpahkan Tuhan Yesus kasih-Mu, kuasa-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias, Pendeta Elvis. Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, kami diberkati Tuhan melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami selalu berdoa dan terus berharap Ibu diberi kesehatan, umur panjang, diberi kekuatan, hikmat, urapan Tuhan untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan dan kami percaya kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat, niat orang jahat, roh santet, pelet, guna-guna iblis kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, kiranya doa-doa mereka, harapan mereka, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Kalista bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Juga para pemain musik, Renaldi, juga Gerald, Sandi, juga Jeremy bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan urapi, beri kesehatan, umur panjang, hikmat, kekuatan, urapan dari Tuhan untuk terus yaitu mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang akan siap pesta di sorga. Berkati juga Pendeta Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat firman Tuhan secara luar biasa. Tuhan terus pakai secara luar biasa menjadi pemimpin yang hebat. Dan berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, berkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali dengan awan
menjemput kita semua mempelainya. Imanilah saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Oh Yesusku, Kau mulia, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, menghapus dosaku, buat setiap pengorbananmu, menghapus dosaku, buat setiap pengorbananmu, menghapus dosaku selamanya. Mari kita sama-sama.